Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gita Trisna Juni, SPNM SA. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan ini, saya sedang mempersiapkan sebuah video sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tentang perpajakan. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang perpajakan 2, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 4 jika sudah lulus pada mata kuliah prasyarat sebelumnya, yaitu perpajakan 1. Bobot SKS dalam mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan 14 kali tatap muka dan juga 2 kali ujian, yaitu 1 UTS dan juga 1 kali UAS. Deskripsi singkat mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali materi lanjutan dari perpajakan 1, yaitu nantinya teman-teman mahasiswa akan menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sesuai dalam CPL yang sudah diotorisasi yang ada di depan sini. CPL yang pertama nanti akan diterapkan atau mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, juga perpajakan dan sistem informasi akuntansi untuk menganalisis serta memecahkan isu-isu akuntansi di sektor privat maupun publik. Yang kedua adalah CPL, bagaimana mahasiswa akan menguasai konsep pengetahuan dasar bisnis, manajemen keuangan, hukum bisnis, dan perpajakan untuk mengambil keputusan. Pada CPMK yang akan saya berikan kepada mereka, CPMK yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan dan menyusun konsep serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta bisa menerapkan perhitungan, penyetoran, dan juga pembayaran secara sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan juga melakukan pelaporan, baik itu pajak individu maupun badan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat, sesuai dengan CPL yang sudah diturunkan oleh Prodi dalam permasalahan di bidang perpajakan, yang mana dia akan menggunakan teknologi informasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Dalam mata kuliah ini nantinya akan dibahas satu persatu, pasal demi pasal, yang mana akan mahasiswa paham hak dan kewajibannya ketika mereka nantinya menjadi seorang wajib pajak. Minimal akan berdampak pada dirinya sendiri dan juga harapannya juga bisa berdampak ketika mereka dalam dunia kerja atau wira swasta. Harapannya dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku, menganalisis jenis pajak dan juga jumlah yang disetorkan dan memahaminya dengan baik. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terdapat 2, yaitu luring maupun daring. Namun diutamakan pada mata kuliah ini adalah metode pembelajaran luring, yang mana sesuai kebutuhan. Nantinya kalau misalnya teman-teman mahasiswa membutuhkan hybrid, kita akan gunakan 2 metode, yaitu daring dan juga luring. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini juga mengacu 2 metode, yaitu case based learning dan juga project based learning, yang mana nantinya dalam case based learning, teman-teman mahasiswa pada mata kuliah perpajakan ini diberikan banyak kasus terkait dengan perhitungan, pembayaran, juga pelaporan. Yang mana nanti setelah itu, di terakhir sesi akan ada project based learning. Mahasiswa diharapkan mampu mengisi SPT dengan baik, benar, dan juga lengkap sesuai dengan kasus-kasus yang sudah diberikan. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup partisipasi, hasil proyek, yaitu tadi based learning, dan juga kuis, tugas, serta UTS dan UAS. Ketika mengetahui poin-poin penilaian yang diharapkan, mahasiswa dapat memaksimalkan dirinya dalam mendapatkan nilai maksimal. Berikut adalah secuplik video pembelajaran mata kuliah perpajakan 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam sesi perpajakan di pertemuan ke-6 ya. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Baik. Udah pada sarapan belum tadi? Belum. Waduh, ini kayaknya ini apalagi ini ya jam-jam kritis ya ini ya. Boleh sih sebenarnya bawa, tapi ya jangan nasi padang sih ya. Oke. Hari ini di kesempatan yang sekarang ini udah pertemuan ke-6 ya. Jadi teman-teman nanti mendekati UTS, harapannya tidak lupa dengan materi sebelumnya. Hari ini kita akan membahas dulu terkait dengan PPh pasal 23. Sebelumnya, materi minggu lalu sudah lupa apa? Sudah ingat. Kalau sudah lupa itu berarti akan ingat, tapi kalau sudah ingat itu udah lupa juga gitu ya. Kalau yang minggu lalu PPh pasal berapa? 22. 22 terkait apa? Impor berarti hubungannya kita menjual ke luar negeri apa ke dalam negeri? Impor. Iya, impor itu ke dalam negeri atau ke luar negeri? Oke, kalau teman-teman minggu lalu saya contohkan kalau ada baju yang thrift itu loh, kan banyak tuh yang 10 ribuan, ada yang 15 ribu, itu kan barang-barang impor ya kan. Terus apalagi terkait dengan PPh pasal 22? Barang mewah. Oke, berarti sudah ingat dan tidak lupa ya. Begitu ya? Oke. Hari ini kita akan membahas PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23, nah sebelumnya kita harus tahu dulu nanti before after teman-teman, sebelum dan sesudahnya teman-teman harus bisa mampu apa ya, menerapkan dan menyusun konsep serta memahami peraturan perpajakan secara menyeluruh dan lengkap. Begitu juga menghitung serta pelaporan. Jadi selalu saya ingatkan di setiap pertemuan bahwa teman-teman kalau bisa pajak itu ukurannya bisa sampai laporan. Laporan berarti bisa melaporkan apa? Apa, ayo? SPT, betul. Berarti kalau belum bisa melaporkan SPT, teman-teman belum bisa pajak. Nah, gitu. Apa saja sih pajak? Semua jenis pajak itu akan ada pelaporan, namanya SPT. Nah, di CPMK ini atau setiap pertemuan, teman-teman juga harus mampu melaporkan di setiap pasalnya. Misal minggu lalu 22 berarti sampai dengan pelaporan PPh pasal 22. Minggu lalunya lagi 21. 21 harus bisa sampai laporan SPT masa 21. Begitu juga dengan sekarang ini ya. Sub CPMK-nya tentu memahami undang-undang pajak karena semua materi terkait pajak itu based on undang-undang pajak. Kalau akuntansi kan teman-teman refer to mana? SAK, betul. Kalau pajak itu mengacunya pada undang-undang. Sehingga nanti teman-teman bisa memahami baik itu pribadi maupun badan. Kalau pribadi dampaknya untuk kita. Ya, kalau untuk badan berarti untuk entitas. Entitas bisa juga dari CV, dari PT dan lain sebagainya. Menghitung, melapor dan menghitung, menyetor dan melapor ya. Nah, dalam hal ini adalah PPh Potput. PPh Potput itu adalah PPh yang dipotong oleh pihak ketiga. Potput ya. Potput itu adalah PPh withholding tax. Withholding tax. Termasuk di sini PPh yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu, 21, minggu lalu ada 22, terus sekarang ada 23, next ada 24, 25, kredit pajak, dan seterusnya. Kemudian bisa menjelaskan perhitungannya di setiap pasal ini sampai dengan mengisi SPT. Harus bisa sampai nanti selesai mata kuliah perpajakan 2 setelah UAS. Setelah itu jangan dilupakan ya. Karena dampaknya untuk teman-teman sendiri minimal bisa untuk bekerja gitu ya. Oke, sekarang langsung aja next materinya adalah PPh pasal 23. Itu kita kenal dengan PPh, biasanya terkenalnya dengan PPh jasa ya.
Jadi PPh 23 itu adalah sebutan dari PPh jasa. Tapi yang sering dilupakan itu ada dividen, ada bunga, ada royalti, dan juga hadiah. Cara mengingatnya mudah. B, D, R, H. Bunga, dividen, royalti, hadiah. Ya. Kalau teman-teman ini kayaknya Gen Z ya? Ya. Mungkin tidak mengetahui kalau dulu ada kuis di layar kaca gitu, di TV. Pernah nggak tahu? Pernah. Oh, masih tahu ya, berarti gennya masih dapat lah momen itu ya. Dapat hadiah, jawab pertanyaan yang pasti jawabannya benar. Ya, nggak mungkin itu waktu di shoot di TV, terus oh maaf Anda belum beruntung. Ya mungkin ada momen itu, tapi jarang ya. Terus kemudian dipotong pajak 1 juta rupiah, tapi dipotong pajak ya. Nah itu adalah PPh pasal 23. Nah itu adalah hadiah itu gitu. Jadi kalau teman-teman dapat hadiah 1 juta, di situ ada bunga, mana ini hadiah, di sini ada hadiah 15% kali jumlah hadiah. Berarti berapa? 15% kalau teman-teman 1 juta, berapa dong? 150 ribu ini masuk ke mana? Ke pajak. Nah, kemudian di sini itu 150 itu masuk Kementerian Keuangan, berarti sisanya berapa nih? 850 yang akhirnya diterima oleh pemenang atau penerima hadiah. Oke. Selain itu ada dividen. Jadi di sini BDRH ya, 4 ini, Besti ini, keempatnya itu 15% semuanya. Selain itu 2%. Selain itu tuh apa Bu? Jasa. Jasa, semua bentuk jasa. Kalau misalnya ibunya ada yang buka catering nggak? Nggak ada. Nah misalnya buka tata boga atau jasa boga itu. Nah itu ada jasanya. Apalagi kalau sudah terkenal ya. Itu 2%. Terus apa lagi? Sewa. Sewa ini sewa apa ya? Sewa bangunan ya. Sewa bangunan atau sewa di bari muka seperti teman-teman yang dijelaskan mungkin di akuntansi keuangan gitu ya. Semuanya. Kalau kita tanya, Bu, apa sih yang nggak kena pajak? Ada nggak? Semua kena ya. Dari hulu ke hilir hidup kita kayaknya kena ya. Dari awal teman-teman lahir ke dunia, mungkin Bapak Ibu kalian yang tidak relate dengan pajak itu nggak memahami bahwa sebenarnya anaknya lahir itu sudah kena pajak. Apa itu? Tanda tangan materai akte kelahiran. Nah, ya. Jadi materai itu kalau teman-teman tahu itu adalah pajak juga, tapi dia bentuknya bea materai. Temennya banyak tuh pajak itu Besti, ada retribusi. Retribusi kalau teman-teman tahu parkir ya. Parkir bentuknya mungkin berbeda. Teman-teman bayar 2.000 tapi ngerasanya sudah aman tuh motor dan helmnya gitu. Tapi kalau pajak ini kan nggak terasa ya. Tapi minimal ini sudah saya merasa dapat royalti, saya merasa dapat bunga, merasa dapat dividen ya, merasa dapat hadiah atau merasa menggunakan jasa gitu. Nah, sebenarnya ada banyak objek yang mirip. Nah, ini adalah momen dimana kadang teman-teman mahasiswa kok gitu ya. Misalnya praktisi atau kami akademisi itu bingung loh. Bunga ini kok tiba-tiba ada 20%. Padahal kan di sini tadi katanya berapa? 15%. Nah, ini di sini tiba-tiba dikenakan 20% kali jumlah bruto. Padahal tadi kayaknya di kelas Bu Cindy bilangnya cuma 15%, kok di sini 20.
Ya, ternyata kita lihat dulu siapa penerimanya. Penerimanya misalnya yang dia itu bunga di deposito dan juga bunga obligasi pasar modal. Nah, itu khusus. Bunga yang untuk deposito dan obligasi itu 20%. Dan itu bukan lagi PPh pasal 23, tapi ini berapa? 4 ayat 2. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Terus kemudian sewa, ya. Dividen itu berarti ada banyak. Dividen itu apa sih, Rek? Tahu nggak dividen? Pembagian laba dari kalau teman-teman penyertaan saham, ya itu kan biasanya dapat tuh di email kalau banyak tuh sahamnya ya. Nah itu dimungkinkan dapat kalau penerimanya koperasi, PT, BUMN dengan syarat tertentu, ternyata dia bukan objek pajak. Kalau bukan objek pajak berarti dia tidak dikenakan pajak. Nah, kalau dia itu luar negeri, dia dapatnya PPh pasal 26. Kalau 26 berarti tarifnya beda lagi seperti tadi. Sebenarnya belajar pajak itu mudah, ya. Semua ada kuncinya. Misal tanggal pelaporan, tanggal penyetoran itu pasti kalau enggak 5, 15, 10. Ya. 5, 15, 10 atau 20. Nah, ini juga gitu. Jadi angkanya pasti bisa teman-teman hafalin gitu. Tapi sebenarnya bukan untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami. Karena CPMK kita itu memahami, bukan hanya menghafal gitu ya. Nah, kemudian disewa itu ada PPh pasal 6, 4 ayat 2 juga ada. Tadi ada PPh pasal 17 ayat 2. Tadi sudah penjelasan secara teori, sekarang langsung aja praktek perhitungan ya, supaya teman-teman nggak ngantuk gitu ya. Oke, contoh perhitungan PPh pasal 23, tadi sudah tahu berapa tarifnya, berapa? 15 dan 2. Oke, 2% dan 15%, sehingga yang pertama, contoh yang pertama adalah Tuan A, kalau dapat royalti, ingat BDRH berapa persen? 15 royalti 35 juta berarti berapa? 15% juta 250 gitu ya. Jadi mudah. Jadi berapa jumlah royalti, berapa jumlah hadiahnya, berapa jumlah sewa atau mungkin jasanya langsung kena 2% dan 15%. Berarti kalau Tuan B dikali berapa? 15% kali 24 berapa? 3.600.000 kita lihat kuncinya betul ya. Oke, terus kemudian Nona X 75 juta dikali 15% berapa? 11.250.000. Oke, langsung saja karena sudah paham sepertinya ya. Jadi berapa DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya dikalikan tarif. Izin Bu mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ayunda. Tadi kan ada status PTKP untuk para wajib pajak ya Bu ya. Apakah itu tidak diperhitungkan? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ayunda. Tadi pertanyaannya itu adalah PTKP ya. Kalau misalnya PTKP itu kan sebenarnya kita mengenalnya sudah di pasal berapa PTKP? 21. Nah, di sini ada yang aneh menurut Mbak Yunda. Karena apa? Karena dia menikah dengan 2 tanggungan. Berarti kan PTKP-nya statusnya apa? K2. Tapi kenapa kok tadi penjelasan Bu Cindy itu 35 juta langsung dikalikan berapa ini? 15%. Ingat, kalau PPh pasal 21 itu melekat pada subjeknya. Ya, kalau ini melekat pada
objeknya. Jadi kalau PPh 21 itu siapa orangnya, berapa anaknya, berapa istrinya. Istrinya wajib 1 ya. Kalau anaknya berapa kalau PTKP? Maksimal 3. Udah pinter semua PPh pasal 21 ya. Nah, kalau yang PPh pasal 23 ini dia melekat pada objek sehingga langsung saja tuh dikenakan 35 juta dikali berapa? 15%. Jadi tidak kalau misalnya bahasa Jawa nggak usah gubris gitu ya, tidak menggubris PTKP-nya berapa, mau anaknya 5, tidak punya anak, belum menikah dan sebagainya, atas jasa, atas objeknya itu langsung dikalikan 15%. Terus ini juga ada punya NPWP sama nggak punya NPWP gitu ya, tambahan ya. Kalau nggak punya NPWP itu dikalikan berapa persen lebih tinggi? 200. Dari mana? Sebenarnya 100% Mbak Diah ya. Nah, 100%. Jadi kalau misalnya ini 15% berarti langsung dikalikan 100%. Nah, seperti di Tuan B tadi ya. Misalnya itu kan 3.600.000, tapi karena contohnya ini tidak punya NPWP, berarti langsung kalikan 100%. Tapi bisa tepat juga sih jawaban dari Mbak Dia, kalau misalnya 15% itu langsung dikalikan 200%. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama tadi ada 100 kali hasil pajaknya, misalnya pajaknya 3.600.000 berarti langsung jadi 7.200.000 ya. Kalau misalnya belum kena pajaknya ini dihitung dulu tarifnya berarti berapa? 15% kali berapa? 200 baru dikali dengan 3.600.000. Hitung saja langsung jadi sama hasilnya 7.200.000. Gitu ya. Begitu. Bagaimana Mbak Ayunda? Baik Bu, sudah paham. Oke. Semuanya semoga tidak hanya Mbak Ayunda yang paham ya, teman-teman yang lainnya juga. Tadi kan ada sesi pertanyaan ya dari Mbak Ayunda ke saya. Sekarang gantian saya yang ingin tanya untuk ngecek teman-teman sudah paham belum terkait dengan pertemuan PPh pasal 23. Harapannya tidak cuma Mbak Ayunda saja yang paham, tapi teman-teman sekelas semuanya memahami, karena nantinya akan saya review di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, langsung saja ke contoh yang kedua. Jaya Boga ber-NPWP ya, merupakan salah satu usaha jasa catering. Jasa catering, cluenya dia punya NPWP dan dia jasa. Berarti jasa bukan yang BDRH ini ya. Nah, pada tanggal 4 Agustus dia memberikan jasa cateringnya kepada BSI Sukabumi senilai 25 juta. Nah, bagaimana perlakuan PPh pasal 23-nya, perhitungannya? Siapa kira-kira yang bisa menyelesaikan kasus ini? Saya. Oke, silakan Dinda. Jadi untuk menghitung itu caranya adalah karena itu PPh pasal 23 atas jasa ya Bu. Jadi tarifnya itu terkena 2%. Nah, 2% itu dikalikan dengan jumlah brutonya tadi 25 juta. Itu jadi PPh pasal 23 yang dipotong sama AMI BSI itu adalah 500.000. Oke. 500.000 kita cek ya. Jadi setelah dihitung oleh Mbak Dinda, tadi berapa? 2%. 2% dikali 25 juta. Kita cek jawabannya. Betul? Betul. Oke, berarti paham. 2 orang paham, semoga semuanya paham ya. Terkait dengan ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, berarti saya anggap semuanya paham ya. Nah, ini adalah salah satu contoh case based learning, di mana teman-teman disajikan beberapa kasus, terus kemudian dianalisis, kemudian ada penyelesaiannya, di mana nanti setelah itu akan ada PBL, yaitu project based learning. Apa itu? Yang terakhir nanti ada pelaporan SPT, yang itu adalah project teman-teman di akhir semester ya. Jadi ini setiap pertemuan kan 21 sudah, 22 sudah, 23, 24 dan seterusnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti PBL-nya itu di akhir semester semuanya harus bisa melaporkan pajak per
SAL gitu ya. Jadi ini berangkatnya dari cash based learning seperti ini, nanti teman-teman bisa sampai di PBL-nya. Itu sebagai luaran dari mata kuliah ini gitu. Saya rasa pertemuan hari ini, pada pertemuan ke-6 ini saya cukupkan dulu. Semoga teman-teman semuanya paham ya. Tapi jangan sampai di pertemuan 6 ini teman-teman ada yang terlewat karena ngantuk, karena blank gitu ya. Jadi nanti akan saya review lagi materi minggu ini itu di pertemuan ke-7. Karena apa? Karena nanti 8 berarti kita sudah UTS ya. Diingat-ingat lagi pertemuan pertama sampai dengan sekarang, direview lagi karena nanti sistemnya UTS close book, jadi teman-teman harus belajar dengan sungguh-sungguh karena tentang nilai jangan lupa ya, ada nilai UTS, ada nilai UAS, partisipasi aktif seperti tadi dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya tutup, coba pegang tangan di pundak teman kanannya. Kanan dulu. Kanan. Kalau enggak usah. Yang ini dua-dua aja, dua-dua. Enggak, oh ada yang cewek cowok. Oke, sekarang pijat, enggak usah deh, nanti ada pacarnya, takut saya. Yang itu nanti dipijati yang lain aja ya. Sekarang pijat 1, 2, 3 pijat. Oke. Kemudian gantian. Oke, semoga ngantuknya hilang. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa dipahami sesuai dengan capaian pembelajaran kita tadi. Kita insya Allah bisa ketemu lagi di minggu depan dengan materi PPH pasal 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.